Pada gear spur balancer yang ada di Krukas, ini salah pemasangan. Harusnya untuk posisi yang cekung ini berada di dalam, ini kebalik, ini yang cekung, ini posisi terpasang, ini menghadap ke kanan. Lalu untuk keluarnya lagi, ini juga motor getar, mungkin untuk titip top balancer ini geser. Lalu pada kapas kopling ini juga salah pemasangan. Harusnya pada posisi yang ke-6 kita seling, letaknya ada di sampingnya. Pada plat kopling ini juga ada bekas kampas, ini menandakan kampas kopling lengket dengan plat kopling. Untuk melepas mur kopling tidak disarankan dengan cara pahat karena konsekuensinya untuk as rasio ini bisa bengkok, karena ketika kita memahat posisi seperti ini untuk as rasio ini bisa bengkok. Lalu untuk putaran kopling ini juga nggak center karena as rasio sudah bengkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Asian Project. Di video kali ini kita kedatangan Ninja Case. Kata pemilik ini mangkrak sekitar 2 tahun, ini nggak dihidupkan. Waktu datang ke bengkel ini kondisi mati. Kemarin sudah saya coba hidupkan. Untuk mesin ini kemarin hidup. Untuk mesin bawah ini lumayan masih halus. Mesin bawah tidak ada suara bearing Krukas, tidak ada suara stang piston. Untuk suara gear primer ini juga masih halus, belum berdengung. Suara berisik ini cuma pada silinder blok, ada suara piston dan suara ring. Untuk silinder blok sepertinya ini sudah OB, terlihat dari lubang knalpot. Ini saya raba. Pada lubang exhaust ini seperti ada tonjolan liner, ini seperti habis di OB, tetapi untuk lubang-lubang belum dirapikan. Untuk permintaan si pemilik motor ini suruh direstorasi. Untuk mesin kita bongkar, kita cek kondisi mesin satu persatu. Untuk blockhead nanti kita bongkar, mesin kanan kita bongkar, kita cek bagian kopling, lalu cek komponen kampas kopling dan bearing. Untuk blok rencana mau diganti dengan kode 1855 Super Keep, lengkap dengan mekanisme Super Keep, mekanisme yang ada di blok dan mekanisme yang ada di bak kopling. Kemarin sudah coba dihidupkan. Ketika mesin hidup, mesin lumayan halus pada bagian bawah, cuma kasar pada bagian atas. Lalu pada area kopling, untuk kopling ini lengket, mungkin karena faktor 2 tahun ini mangkrak. Ketika dimasukkan gigi, motor langsung mati. Jadi kampas kopling itu seperti lengket. Ketika dikopling, untuk kampas kopling ini enggak ngembang. Untuk kondisi pertama kali datang seperti waktu kita cuci, untuk karburator enggak ada, untuk knalpot standarnya ini juga enggak ada.
Kemarin coba saya hidupkan pakai karbu PWL Keep, lalu pakai knalpot standar, mesin bisa hidup. Sebelum dibongkar saya pastikan untuk kondisi kelistrikan ini masih normal, seperti spool, kiprok, dan CDI coil. Kita bongkar mulai dari bak kopling. Pada gear spur balancer yang ada di kruk as, ini salah pemasangan. Harusnya untuk posisi yang cekung ini berada di dalam, ini kebalik, ini yang cekung, ini posisi terpasang, ini menghadap ke kanan atau keluar, harusnya ini ke dalam. Lalu untuk keluarnya lagi, ini juga motor getar, mungkin untuk titip top balancer ini geser, karena untuk gear balancer yang ada di kruk as ada tanda top, tetapi pemasangan kebalik, jadi tanda top ini nggak kelihatan. Lalu pada kapas kopling ini juga salah pemasangan. Untuk kapas kopling berjumlah 6 keping pada ujung kapas kopling, harusnya letaknya di sini. Ini cuma di sini. Ini satu jalur, harusnya pada posisi yang ke-6 kita seling, letaknya ada di sampingnya. Ini juga menyebabkan untuk pengoperasian gigi jadi susah. Ini untuk tutup rumah kampas kopling. Ini ada bekas kampas kopling yang lengket. Untuk kondisi kopling yang masih normal, di sini harusnya halus, karena untuk tutup ini bergesekan dengan kampas kopling. Untuk posisi kampas kopling pada ujung kampas harusnya terpasang seperti ini. Pada plat kopling ini juga ada bekas kampas, ini menandakan kampas kopling lengket dengan plat kopling. Ini lengket. Untuk mur kopling ini pahatan. Untuk melepas mur kopling tidak disarankan dengan cara pahat, karena konsekuensinya untuk as rasio ini bisa bengkok. Karena ketika kita memahat posisi seperti ini, untuk as rasio ini bisa bengkok. Lalu untuk putaran kopling ini juga nggak center, karena as rasio sudah bengkok. Untuk kunci 22 ini sudah nggak masuk. Kita pakai sok 24, harusnya soknya 22.
Untuk gear balancer ini enggak top. Pantas saja waktu kita hidupkan motor terasa bergetar karena untuk tanda top ini ada di atas, sedangkan yang ada di balancer ini berada di bawah. Harusnya seperti ini waktu terpasang. Untuk top balancer primer bertemu dengan pada ujung nok. Tadi waktu terpasang seperti ini. Kalau dibalik seperti ini. Harusnya seperti ini. Lanjut kita bongkar silinder blok dan silinder head. Untuk blok ini sudah OP atau tanam liner. Untuk lubang transfer besar dan kecil ini juga sudah kena porting, tetapi pada lubang transfer yang ada di liner ini imut-imut sekali, pantas motor nggak ada tenaganya. Ini nggak mau digeber. Untuk blok ini nggak layak pakai. Ini untuk piston, sepertinya ini pakai piston Vespa. Untuk mesin bawah nanti kita belah, kita ganti stang piston, bearing krukas kanan kiri, dan bearing balancer kanan kiri. Untuk seal krukas ini wajib harus kita ganti. Lanjut kita bongkar spak magnet, kita lepas spool dan magnet.
Untuk mesin sudah kita belah. Untuk kondisi mesin atas ini udah nggak layak pakai, karena untuk blok ini udah OB, lalu udah di boarding juga rencana si owner ini mau dibikin super keep. Untuk bloknya nanti upgrade dari 1827 ke 1855 super keep. Krukas ini kondisinya masih bagus. Besok yang kita ganti cuma stang piston dan seal receiver. Lalu untuk bearing krukas dan bearing balancer besok kita perbarui. Lalu pada bagian kopling ini cukup kita amplas. Ini untuk kampas ini lengket. Pada plat kopling ini cukup kita amplas. Lalu waktu pemasangan nanti kampas kopling cukup kita rendam pakai oli. Rumah kopling ini kondisinya masih bagus, ini belum pantekan. Lalu untuk gear primer untuk kondisinya juga masih bagus, belum berdengung. Nanti kita list part apa saja yang dibutuhkan untuk merestorasi mesin Jakis tahun 2005 upgrade ke Super Gibbs. Untuk mekanisme yang di pak kopling ini juga besok kita lengkapin, seperti bearing, pengunci bearing, centrifugal super keep, dan as governor. Untuk pengapian ini masih ori bawaan, terlihat dari baut ini belum kena ketok. Untuk kondisi magnet juga masih standar, ini belum kena bubut. PR cuma pada mesin. Setelah restorasi mesin kelar, baru kita restorasi rangka dan kaki-kaki. Sekian untuk video kita kali ini, proses bongkar mesin Jakis. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.